Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam siapapun yang menyaksikan video ini. Perkenalkan kami dari kelompok 10 Project Mini dari Matematika 1A. Di sini perkenalkan saya Rafael Damian Dharma Putra dengan NIM 16024273. Saya Gali Muhammad Zaki dengan NIM 16024270. Saya Sofina Warakia dengan NIM 16024274. Saya Sean Greg dengan NIM 16024275. Dan saya Fauzan Azaki dengan NIM 16024276. Saat ini kami akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan tentang bagaimana proyek ini bisa berjalan, tentang alasan mengapa proyek ini dilakukan, dan bagaimana cara kerja dari proyek ini dilakukan, di mana kita akan menghampiri sebuah botol. Boleh tunjukkan botolnya? Yang telah kita buat perbandingannya di sini secara 1:1 untuk kita ukur volumenya secara langsung. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke poin pembahasannya. Sekarang kita akan menghitung volume benda putar dari botol yang kita gunakan, dan kita akan menggunakan metode cakram karena ketika kita lihat di sini bentuk irisannya itu tegak lurus dengan sumbu putarnya di sumbu X. Jadi rumus dari metode cakram sendiri itu menggunakan volume dari atau luas lingkaran yang menghampiri dari setiap bagian botol dengan IR kuadrat, di mana jari-jarinya merupakan Fx kuadrat dx, dan kita ambil yang integral dari luar dan upper. Oke, untuk bagian atas botol, bagian ini kita dapat menggunakan perumusan yang tadi, dan kita substitusi dengan Fx dari bagian ini, dan kita memperoleh hasilnya sebesar 140,667 ml. Untuk bagian tengah botol, kita juga melakukan hal yang sama, kita mensubstitusi nilai Fx yang terdapat pada bagian tengah ini, nilai fungsinya, dan kita memperoleh hasil sebesar 88,111 ml. Dan juga untuk bagian bawah botol, bagian yang hitam ini, kita kembali substitusikan nilai Fx-nya, dan kita mendapatkan hasil sebesar 22,640 ml, dan secara umum kita mendapatkan total sebesar 251,408 ml, yang menunjukkan kesesuaian dengan botol tersebut, di mana botol tersebut memiliki volume 225 ml. Namun perbedaan tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor, misalnya saja karena volume dari minuman yang terdapat dalam kemasan tersebut tidak penuh, sehingga volume yang terdapat di dalamnya kurang dari itu, yaitu 225 ml, ataupun bisa juga kita melihat adanya kesalahan, ketidakpastian dari fungsi yang kita gunakan, sehingga hasil yang dikeluarkan dari total ini tidak sama persis dengan apa yang terdapat pada kemasan. Oke, jadi setelah kita mendapatkan bentuk perbandingan 1:1 beserta ukuran-ukuran yang terdapat dalam botol yang kita gunakan, yang kita akan hitung volumenya, kita masukkan ke dalam aplikasi Desmos ini, di mana gambar tersebut kita masukkan ke dalam aplikasi Desmos ini dengan perbandingan yang sama persis. Nilai tinggi dan lebarnya dari botol juga sama persis, kita masukkan ke dalam aplikasi Desmos ini, di mana seperti yang bisa kita lihat di sini, tinggi dari botol ini merupakan 15,5 cm, dan lebarnya, bagian yang paling lebar, sebesar 5,8 cm. Karena ini posisinya kita balik, jadi lebar pada bagian ini mewakili tinggi dari botol, sedangkan tinggi dari botol sendiri mewakili lebar dari botol yang sebenarnya. Oke, untuk mencari fungsi dari masing-masing bagian pada botol yang telah kita bagi di sini, kita bagi menjadi 3 bagian berdasarkan bentuk dari botol itu sendiri. Kita bisa melihat bahwa bagaimana cara untuk mencari fungsi tersebut adalah dengan kita memberikan noktah kecil pada setiap bagian botol. Misalnya kita lihat pada bagian hijau terlebih dahulu, di mana saya mencoba untuk menggunakan interval setiap 2 mm atau 0,2 cm. Lalu ketika kita masukkan, misalkan saya masukkan di sini, ini sih sudah fungsinya sudah benar. Anggap saja kita di sini masukkan 2,5,1, kita bisa lihat titiknya ada di sini. Nah, kita sesuaikan saja. Misalnya tadi 1,48, 1,48, maka dia akan berada pada bagian botol yang ini. Nah, kita coba ambil semua titik dalam setiap interval dalam sumbu X 2 mm, dan kita akan mendapatkan hasil noktah-noktah kecil ini yang mewakili bagian dari yang pertama, dan kita bisa melihat regresinya. Nah, apa sih fungsi dari regresi ini? Fungsi dari regresi ini adalah kita melihat nilai fungsi yang menghampiri bagian dari noktah-noktah kecil ini. Dimana ketika kita menggunakan regresi secara linear, kita akan melihat garis lurus yang mencoba untuk menghampiri titik-titik kecil yang di sini. Namun karena garis lurus ini masih kurang baik sebagai pembatas dari botol ini, kita coba lihat dari quadratic regressionnya dulu.
kita lihat di sini dari quadratic equation dia tidak mewakili seluruh bagian. Maksudnya sepertinya masih ada fungsi lain yang bisa mewakili seluruh bagian dari botolnya. Bagian dari titik-titik hijau yang bisa melewati seluruh bagian dari titik-titik hijau. Ketika kita coba lihat dari cubic regression atau persamaan dalam regression dalam persamaan kubik, persamaan pangkat 3, kita bisa lihat di sini ini sudah cukup mewakili dari bagian-bagian yang dilewati oleh titik-titik ini, di mana garisnya terbentuk melewati hampir semua titik, melewati semua bagian titik yang kita telah buat di sini. Dan kita mendapatkan persamaannya sebagai berikut yang akan kita gunakan untuk menghitung nilai integral dari volume benda putar ini, dari volume botol ini. Hal yang serupa pun sama pada bagian yang biru, di mana kita bisa mencoba menggunakan regresi dari data yang sudah kita input, di mana ketika kita melihat di cubic quadration ini, kita bisa menghampiri nilai yang hampir serupa. Begitu pula dengan yang bagian bawah, kita bisa menggunakan cubic regression juga sebagai bagian yang menghampiri, bagian dari kurva yang menghampiri botol ini. Dan selanjutnya, ketika persamaan sudah kita dapatkan, kita bisa menghitung volume benda putar dan juga titik pusat massa dari botol ini. Di dalam pengukuran ini, kami memerlukan botol yang memenuhi syarat dan fungsinya untuk mendapatkan volumenya menggunakan konsep integral dan juga Lamina untuk menentukan pusat massa. Bagaimana kami melakukannya? Kami memfoto botol ini dalam ukuran 1:1 dan kemudian mengimpornya ke dalam aplikasi Desmos dan aplikasi GeoGebra untuk mencari fungsinya. Dan kami mencetak foto botol ini, dan kemudian menjiplaknya dan memotong kardus tersebut supaya membentuk lamina dan kemudian mengukur pusat massanya. Untuk menentukan pusat massa, kita akan menggunakan rumus pusat massa, yaitu sebagai berikut ini. X bar sama dengan MY per M, dan Y bar sama dengan MX per M. Ini keterangannya kalau M kecil itu sama dengan massa dalam satuan gram. Jadi, dikarenakan massa botol ini bukan termasuk bentuk yang sederhana, maka kita akan menggunakan rumus berikut ini. M sama dengan epsilon. Epsilon itu adalah rapat massa dalam gram per cm kubik. Integral dari batas A sampai B, fx min gx dx. Nah, dan MY dan fx merupakan variabel yang diperlukan untuk mencari pusat massa botol. Maka, kita akan menggunakan rumus ini untuk mencari MY sama mx. Nah, ini merupakan grafik botol. Dari grafik tersebut, kita akan memperoleh fungsi-fungsi ini. F0x itu 1,7 dikarenakan kita anggap ini fungsi linear, dan F1x, F2x, dan F3x merupakan fungsi-fungsi pada botol ini untuk menghitung pusat massa. Nah, dikarenakan bagian di sumbu positif sama negatif adalah bentuknya sama, maka kita bisa menggunakan satu fungsi aja untuk menentukan seluruh massanya. Dikarenakan ini fx ini kan cuma menentukan yang sumbu positif aja, maka kita harus kalikan 2 untuk menambahkan massa di bagian negatifnya. Nah, kita akan mendapat fungsi ini. Nah, dengan epsilon, kita anggap epsilon itu sama dengan 1 dikarenakan kita menggunakan rapat massa air. Maka setelah diintegralin, kita akan mendapatkan hasil M sama dengan 72,44146 gram. Nah, untuk mencari MY, kita mengetahui bahwa Gx merupakan fx dicerminkan terhadap sumbu x, sehingga Gx itu sama dengan min fx. Nah, dengan mengetahui bahwa Gx sama dengan min fx, kita dapat memperoleh bahwa fx min Gx sama dengan 2fx. Jadi kita cuma tinggal menggunakan fungsinya, lalu tinggal kali 2. Nah, dengan memasukin rumus MY, kita akan mendapati hasil seperti ini, 705,82676. Nah, sekarang kita tahu kalau bahwa Gx itu sama dengan min fx, sehingga kita dapat memperoleh bahwa f kuadrat x min g kuadrat x sama dengan 0, karena kan hasilnya akan tetap dua-duanya positif, maka akhirnya 0. Nah, dari si value kita memperoleh bahwa rumus mx sebagai berikut. Mx sama dengan epsilon per 2 kali 2 kali 0, karena dikarenakan semua fungsinya itu kan sama dengan 0, maka integralnya juga sama dengan 0. Jadi mx nya sama dengan 0. Nah, setelah kita ketahui fx, my, dan m massa botolnya, maka kita tinggal masukin ke dalam rumusnya tadi, yaitu x bar sama dengan my per mx. Nah, itu akan menghasilkan 9,7434. Nah, untuk y bar, kita akan sama dengan rumus ini, mx per m, sehingga hasilnya akan adalah 0, jadi sumbunya pas di tengah. Nah, berdasarkan yang telah diurutkan, maka pusat massa botol berada pada 9,7334 dan 0 cm dari pusat. Oke, jadi tadi kita telah melakukan analisa terkait dengan botol, menghampiri volumenya dan juga pusat massa dari botol tersebut. Dan itulah video yang dapat kami presentasikan dan tunjukkan kepada kalian yang menonton video ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.